Saraswati akan mempresentasikan tentang Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kepentingan pihak-pihak lain secara lebih luas daripada hanya sekedar kepentingan perusahaan saja. Tanggung jawab sosial dari perusahaan merujuk pada sebuah hubungan yang terjadi antara sebuah perusahaan dengan semua stakeholder, termasuk di dalamnya adalah pelanggan atau customer, pegawai, komunitas, pemilih atau investor, pemerintah, supplier, bahkan juga kompetitor. Pengembangan program-program perusahaan berupa dapat bantuan fisik, pelayanan, kesehatan, pembangunan, masyarakat, community development, outreach, mahasiswa, dan sebagainya. Secara umum, Corporate Social Responsibility merupakan peningkatan kualitas kehidupan, mempunyai arti adanya kemampuan manusia sebagai individu anggota masyarakat untuk dapat menanggapi keadaan sosial yang ada dan dapat dinikmati, memanfaatkan serta memelihara lingkungan hidup, atau dapat dikatakan sebagai proses penting dalam pengaturan biaya yang dikeluarkan dan keuntungan kegiatan bisnis stockholder secara baik internal maupun eksternal. Yang B, tanggung jawab menurut Islam. Islam sangat menekankan pada konsep tanggung jawab, walaupun tidak mengabaikan kebebasan individu. Berarti yang dikehendaki ajaran Islam adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia harus berani mempertanggungjawabkan segala pilihan, tidak saja di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Allah. Konsepsi tanggung jawab dalam Islam ada dua aspek. Pertama, tanggung jawab yang menyatu dengan suatu kekhalifahan wakil Tuhan di muka bumi. Kedua, konsep tanggung jawab dalam Islam pada dasarnya bersifat sukarela tanpa paksaan. Dapat disimpulkan bahwa manusia dalam Islam memiliki tanggung jawab terhadap Tuhan, diri sendiri, dan orang lain. Pandangan Islam terhadap tanggung jawab sosial pelaku bisnis bagi kesejahteraan sosial. Yang pertama, etika bisnis dalam Islam. Etika berasal dari bahasa Yunani yang berarti etos, yang berarti adat kebiasaan yang merupakan bagian dari filsafat. Pengertian etika sering dihubungkan dengan pengertian yang muncul di masyarakat seperti akhlak, budi pekerti, perangai, tabiat, moral, adab, dan sopan santun. Jadi jika seseorang memiliki etika yang baik, dia bisa digambarkan sebagai orang yang memiliki tabiat, perangai, perilaku, sopan santun, dan akhlak budi pekerti yang baik. Dunia bisnis yang baik dan ingin mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala haruslah menjunjung nilai etika dan moral ini, sehingga usaha dan hasil dari usaha yang dilakukan merupakan hasil yang bersih, halal, dan mendapat berkah baik di dunia maupun di akhirat. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sufna. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan teman saya sebelumnya. Baiklah, materi selanjutnya yang kedua yaitu praktek etika dalam bisnis. Sebagai pengelola bisnis, para pengusaha dihadapkan pada pertanggungjawaban yang berat. Mereka dituntut untuk melayani para pemilik perusahaan dan masyarakat sekaligus. Para pemilik perusahaan dan para pemegang saham ini menginginkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Sedangkan di pihak lain, masyarakat menginginkan pelayanan yang sebaik-baiknya, baik dari segi mutu produk dan harga yang wajar. Kemudian di samping itu juga, pengelola bisnis dihadapkan pada persaingan yang ketat. Jadi, peran etika bisnis pada situasi yang seperti ini itu sangat penting. Dan bisnis yang dijalankan sesuai dengan etika yang baik akan saling menguntungkan dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, etika bisnis menuntut kepada semua pelaku bisnis untuk bertindak terbuka atau fair, berlaku normal, dan bertindak sesuai dengan aturan yang telah ada, baik aturan bisnis yang sehat maupun tuntunan Al-Quran. Kemudian menurut Imam Al-Ghazali, ada beberapa perilaku yang terpuji menurut Islam dalam persaingan bisnis yang ketat seperti saat sekarang ini. Di antaranya yang pertama yaitu tidak mengambil laba lebih banyak seperti
yang lazimnya dalam dunia bisnis. Yang kedua, membayar harga yang lebih mahal kepada penjual yang miskin. Yang ketiga, memberikan diskon atau courting atau memurahkan harga kepada pembeli yang miskin. Yang keempat, membayar hutang lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan. Yang kelima, membatalkan jual beli jika pihak pembeli menginginkannya. Yang keenam, bila menjual bahan pangan kepada orang miskin secara cicilan, maka jangan ditagih bila orang miskin tersebut belum mampu membayar, dan jika bisa, bebaskanlah mereka dari hutangnya bila ia meninggal dunia. Yang ketujuh, berlaku adil dan jujur kepada siapapun konsumen yang dilayani. Dan yang kedelapan, pembeli dan penjual bebas memilih dan melakukan tawar-menawar selagi mereka belum berpisah. Materi selanjutnya yaitu tanggung jawab perusahaan. Perkembangan bisnis modern ditandai dengan bangkitnya kesadaran di kalangan dunia usaha. Perusahaan tidak lagi sekedar menjalankan kegiatan ekonomi untuk menciptakan profit atau keuntungan dalam menjaga kelangsungan usahanya, melainkan juga memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungannya, sehingga masyarakat mencapai kondisi kehidupan yang lebih baik atau social benefit. Dalam diskursus wacana tanggung jawab tersebut dikenal dengan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility. Dan di dalam CSR itu sendiri mempunyai fokus pada 4 aspek utama. Yang pertama, mencapai tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan. Yang kedua, menggunakan kekuatan bisnis secara bertanggung jawab. Yang ketiga, mengintegrasikan kebutuhan sosial. Dan yang keempat, berkontribusi ke dalam masyarakat dengan melakukan hal-hal yang beretika. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Sosamatin akan menjelaskan bagian saya, yaitu bagian D, tanggung jawab pelaku bisnis terhadap lingkungan di dalam perspektif Islam. A. Fikih Al-Bi'ah, asas pemanfaatan dan pelestarian lingkungan. Dalam perspektif hukum Islam, pelestarian lingkungan dan tanggung jawab manusia terhadap lingkungan sebenarnya sudah lama dibicarakan. Hanya saja, dalam berbagai literatur, tafsir, dan fikih, isu-isu tersebut dikupas secara generik dan terpisah-pisah, belum spesifik dan utuh. Ini bisa dimengerti karena konteks perkembangan struktur dan budaya masyarakat waktu itu belum menghadapi krisis lingkungan sebagaimana terjadi sekarang ini. Karenanya, penguatan peran hukum Islam dalam konteks persoalan modern, semisal nasib lingkungan ke depan, menjadi hal yang niscaya. Bahkan ia menjadi mata rantai dari sejarah perkembangan hukum Islam yang menyertai peradaban manusia. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka digagaslah suatu aturan perspektif Islam yang mengatur pemanfaatan dan pelestarian lingkungan yang dikenal dengan fikih Al-Bi'ah atau fikih lingkungan. Yang kedua yaitu B, orientasi maqasid syariah sebagai kendali bisnis. Tidak dapat diragukan lagi bahwa tujuan utama Al-Quran adalah menegakkan sebuah tatanan masyarakat yang adil dan beretika. Hal tersebut tampak dalam Al-Quran terhadap disequilibrium ekonomi dan ketidakadilan sosial dalam masyarakat Mekah pada waktu itu. Mekah adalah sebuah kota dagang yang ramai, tetapi di kota itu pun sangat kentara dijumpai eksploitasi terhadap orang-orang yang lemah dan berbagai kecurangan di dalam berbagai praktek-praktek bisnis, perdagangan, dan keuangan. Maka dalam konteks di atas, bisnis memang dianjurkan oleh syariat Islam, akan tetapi bisa menjadi hal yang dicela oleh Allah SWT ketika perilaku bisnis tersebut menimbulkan fasad fi al-ardi, kerusakan di bumi atau penyelewengan di atas dunia.